Kisah berawal pada tahun 1950 di Korea Selatan, tepat 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Terlihat suasana yang tentram dan damai di sebuah desa kecil, di mana para orang tua dan anak-anak mereka dapat bermain dengan gembira. Namun dengan seketika, keadaan berubah mencekam ketika para tentara Korea Utara menyerang dan membunuh para warga di sana. Scene berpindah ke negara Turki pada tahun yang sama. Ini adalah Sersan Sulaiman, seorang tentara Turki yang bertugas sebagai teknisi mesin. Pagi itu, Sulaiman dipanggil atasannya dan ditugaskan untuk bergabung dalam Satuan Komando Perdamaian PBB yang akan segera dikirim ke Korea Selatan. Sulaiman pun menerima tugas tersebut walau agak berat di hatinya karena harus meninggalkan keluarga dan kekasih yang sangat dicintainya. Menjelang kepergiannya, Sulaiman menemui kekasihnya yaitu Nuran. Kekasihnya sangat mengkhawatirkan Sulaiman karena dia akan dikirim ke medan perang. Sulaiman pun berjanji bahwa dia tidak akan melupakannya dan akan mengirimnya surat setiap ada kesempatan. Dan sepulangnya dari tugas akan segera menikahi Nuran. Keesokan paginya di rumah Sulaiman, ayahnya mendapat pesan telegram yang awalnya dia mengira bahwa Sulaiman akan segera pulang dan menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Sang ayah meminta Nimet untuk membacakan isi pesan itu. Dengan bersedih, Nimet pun memberitahu ayah Sulaiman bahwa anaknya akan dikirim ke Korea. Mereka pun hanya bisa mendoakan Sulaiman agar selamat hingga kembali ke rumah. By the way, Nimet ini adalah wanita pilihan ayah Sulaiman yang akan dijodohkan pada Sulaiman. Nimet sering datang ke rumah orang tua Sulaiman untuk membantu mereka. Perjalanan Sulaiman menuju Korea pun dimulai. Di dalam kapal, Letnan Mesut memanggil Sulaiman dan memintanya mencarikan bensin untuk membunuh semut-semut di kamarnya. Karena setiap dia tidur, semut itu sering kali menggigiti badannya. Namun Sulaiman berkata, membunuh semut merupakan tindakan yang tidak berperi kebinatangan. Menurutnya, para semut menggigit karena mereka kelaparan. Sulaiman pun memberi semut-semut itu makanan agar sang komandan dan para semut dapat hidup berdampingan. Sang letnan pun heran melihatnya, karena Sulaiman ditugaskan untuk berperang, namun bahkan dia tidak sanggup membunuh semut. Setelah 1 bulan pelayaran, mereka pun tiba di Busan, Korea Selatan. Kedatangan mereka disambut hangat oleh para warga di sana. Dalam perjalanan ke kota Teguh, diperlihatkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Terlihat kondisi warga di sana sangat memprihatinkan, dan banyak mayat bertebaran di sepanjang perjalanan. Mereka pun tiba di markas besar Kunuri. Komandan Amerika menginformasikan bahwa tentara musuh telah mundur. Perang pun dibatalkan dan para tentara Turki akan segera dikirim kembali ke negaranya 1 bulan ke depan. Kabar itu pun cepat tersebar. Nuran yang membaca berita di koran terlihat sangat senang. Dia pun mengajak sahabatnya untuk membeli gaun pengantin. Sersan Ali adalah sahabat terdekat Sulaiman. Terlihat dia sedang berdebat pada komandan karena keputusan pembatalan perang yang dinilai sangat mendadak. Namun tiba-tiba beberapa pesawat tempur Korea Utara menyerang markas itu. Serangan dadakan tersebut mengakibatkan para prajurit gugur dan hanya sedikit yang tersisa. Prajurit yang tersisa memutuskan pergi dari markas untuk mencari bantuan. Namun saat di perjalanan mereka diserang oleh tentara musuh. Ali yang merupakan seorang penembak jitu menjatuhkan para musuh seorang diri. Mereka berhasil selamat walaupun harus kehilangan mobil mereka. Sang letnan pun memutuskan untuk mengambil rute melewati hutan dengan berjalan kaki. Terlihat banyak sekali mayat yang bergelimpangan. Di tengah kepanikan terdengar suara seseorang. Sulaiman pun memberanikan diri untuk mengecek asal suara tersebut. Yang ternyata suara itu berasal dari tangisan seorang anak korban perang yang orang tuanya telah dibunuh. Sulaiman pun tak tega meninggalkan anak tersebut seorang diri.
dia pun membawa anak itu bersamanya. Setibanya mereka di markas, prajurit lain bertanya nama anak tersebut. Namun anak itu terlihat masih sangat trauma dan tidak mengerti bahasa mereka. Sulaiman pun berinisiatif memberinya sebuah nama, yaitu Ayla, yang artinya adalah sinar rembulan. Seakan mengerti, anak itu tersenyum mendengarnya. Para pasukan berencana kembali ke markas besar Kunuri. Sulaiman juga membawa Ayla bersamanya. Saat dalam perjalanan, mobil komandan tiba-tiba mogok. Sulaiman yang seorang teknisi mesin pun memperbaiki mobil tersebut. Namun tiba-tiba pasukan musuh menyerang rombongan Sulaiman. Pertempuran pun pecah. Sulaiman pun harus bertempur mati-matian sembari melindungi Ayla. Semakin mereka menyerang, semakin banyak pula pasukan musuh bertambah. Mendengar suara tembakan, pasukan lain yang sudah berada di depan datang ke medan pertempuran. Dalam pertempuran, Sulaiman terkena tusukan pisau di tubuhnya. Untungnya pisau tersebut tidak mengenai organ vitalnya. Mereka pun berhasil mengulur waktu hingga bala bantuan tiba. Tentara musuh yang kalah jumlah berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sulaiman. Di Turki, tersebar kabar bahwa pertempuran di Korea berlangsung kembali. Dikarenakan pihak Cina ikut bergabung menjadi sekutu Korea Utara. Mendengar kabar tersebut, orang tua Sulaiman terlihat sangat khawatir dengan keadaan putranya. Begitu juga dengan Nuran, kekasih Sulaiman. Scene berpindah ke markas besar. Sulaiman yang baru sadar melihat Ayla berada di sisinya. Dan menurut teman-temannya, Ayla tidak beranjak sedikit pun dari sisi Sulaiman selama dia pingsan. Komandan dan teman-teman Sulaiman memberikannya selamat karena berkat perjuangannya mereka bisa memenangkan pertempuran. Setelahnya sang komandan memanggil Sulaiman. Dia berkata bahwa membawa Ayla dalam pertempuran itu sangat berbahaya bagi keselamatannya. Komandan meminta Sulaiman untuk meninggalkan Ayla di markas selama Sulaiman melakukan pekerjaannya, dan Sersan Sadu yang akan menjadi penjaga Ayla. Sersan Sadu ternyata sangat senang mendapat perintah untuk menjaga Ayla, karena Ayla mengingatkannya dengan saudari perempuannya. Dia berkata akan menjaga Ayla dengan sepenuh hatinya. Para tentara Turki diberikan penghargaan oleh komandan dari Amerika atas jasa dan keberanian mereka. Orang tua Sulaiman mendapat surat darinya beserta foto Sulaiman dan Ayla. Mereka pun terlihat sangat bahagia mendengar kabar anaknya dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Nuran, namun dia terlihat sedikit kesal. Nuran berpikir bahwa anak itu akan menjadi penghambat dan beban bagi Sulaiman. Musim panas telah berganti menjadi musim dingin. Hari demi hari, Ayla semakin dekat dengan para prajurit. Dia juga sering mengamati mereka saat sedang latihan. Begitu juga dengan Sulaiman yang sudah menganggap Ayla sebagai anaknya yang sangat dia sayangi. Terlihat para tentara sedang latihan baris berbaris. Ayla yang selama ini tidak pernah bicara tiba-tiba berbicara dan mengikuti instruksi komandan. Sontak saja para prajurit di sana kaget melihatnya. Melihat hal tersebut, Letnan Mesut mengajari Ayla menulis dan membaca di sela-sela waktu luangnya. Singkat waktu, saat Ayla dan Sulaiman sedang duduk sembari membaca buku, Ayla menunjukkan sebuah kata dan memanggil Sulaiman dengan sebutan Baba, yang artinya adalah ayah. Baba. Sulaiman beserta beberapa tentara pergi ke Tokyo untuk berlibur. Sulaiman juga membeli beberapa souvenir dan menyempatkan diri untuk berfoto bersama Ayla. Suatu waktu, Saduk menghampiri Sulaiman dan berkata bahwa orang tua Ayla ternyata masih hidup dan mereka mencari anaknya. Orang tuanya meminta untuk mengembalikan Ayla pada mereka.
Sulaiman pun berniat memastikan kabar tersebut dengan pergi ke sana seorang diri tanpa membawa Ayla ataupun tentara lain. Setibanya di rumah itu, dia langsung disergap oleh beberapa orang tentara musuh yang ternyata Sulaiman telah dijebak dan dipaksa memberikan informasi rahasia mengenai kesatuannya. Ali yang mendengar kabar tersebut khawatir dengan keadaan Sulaiman. Ali dan Sadik pun bergegas menyusul Sulaiman. Mereka pun tiba di saat yang tepat dan berhasil membawa Sulaiman kembali. Di pagi harinya terlihat Ali yang sedang marah-marah karena dia ditugaskan oleh komandan untuk menjaga perbatasan. Padahal sebelumnya dia berencana untuk pergi ke konser Marilyn Monroe yang sudah lama menjadi idolanya. Sang letnan pun mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa dirinya beserta Sulaiman akan pergi ke konser tersebut dan meminta Marilyn Monroe menandatangani foto yang dibawanya. Perasaan Ali pun sedikit tenang mendengarnya. Melihat gerombolan penonton yang sangat banyak, Sulaiman memanfaatkan Ayla sebagai daya tarik agar Marilyn Monroe melihatnya. Benar saja, Marilyn yang melihat keimutan wajah Ayla memintanya naik ke atas panggung. Dia pun menandatangani serta mencium foto yang dibawa Ayla. Di sisi lain, Ali yang sedang menjaga perbatasan terlihat tidak fokus dan terus memandangi foto sang idola. Tapi tiba-tiba, sersan Ali pun gugur dalam tugas. Sulaiman pun meletakkan bunga beserta foto idolanya di atas kuburan Ali. Karena peperangan sudah mereda, pasukan Turki akan dikirim kembali ke negara asalnya, sementara pasukan kedua akan bergantian dengan mereka. Sulaiman yang tidak mau berpisah dengan Ayla memutuskan untuk menetap selama beberapa waktu lagi. Nuran yang mendapat surat dari Sulaiman terlihat kecewa karena keputusan sepihak yang dibuat Sulaiman. Para tentara lain pun pulang kembali ke Turki. Mereka pun berpisah. Setiap harinya, Sulaiman selalu datang mengecek surat balasan dari kekasihnya. Namun surat yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Suatu hari, Sulaiman dipanggil atasannya. Sang atasan berkata bahwa selama Sulaiman masih menjadi tentara, dia harus menjalankan perintah, di mana beberapa hari ke depan ada kapal yang berlayar ke Turki, dan Sulaiman diminta untuk menaiki kapal tersebut. Sulaiman memohon agar Ayla bisa ikut pulang bersamanya. Namun hal itu ditolak oleh atasannya dengan mengatakan bahwa Ayla adalah warga negara Korea, maka dia harus tetap berada di negaranya. Ayla akan tinggal di sekolah Ankara, di mana sekolah itu adalah sekolah untuk anak-anak korban perang. Di sana juga hadir seorang wanita yang merupakan pimpinan sekolah tersebut. Singkat waktu, Sulaiman pun mengantar Ayla ke sekolah tersebut. Saat Sulaiman ingin pergi, tiba-tiba Ayla mengejar dan memanggilnya. Sulaiman pun pada akhirnya tak sanggup berpisah dengan putri kesayangannya. Sulaiman berniat menyelundupkan Ayla di dalam koper dan membawanya diam-diam ke Turki. Di pelabuhan, sang komandan bertanya tentang isi koper besar yang dibawa Sulaiman. Namun Sulaiman berkata bahwa itu adalah souvenir dari Tokyo. Dia pun berhasil melewati petugas itu. Tapi tiba-tiba pimpinan sekolah datang ke pelabuhan karena Ayla menghilang dari sekolah. Mereka pun membuka koper tersebut. Letnan Mesut yang mengerti perasaan Sulaiman menenangkannya dengan berkata bahwa Sulaiman akan kembali lagi kemari untuk menemui Ayla. Sebelum Sulaiman pergi, ia memberi Ayla sebuah janji seumur hidup bahwa suatu saat nanti dia akan kembali lagi ke Korea untuk menemui Ayla. Pelukan dan air mata pun mengiringi perpisahan antara ayah dan putrinya. Setibanya di kota asalnya, Sulaiman mendengar kabar bahwa Nuran kekasihnya telah menikah. Sulaiman pun menemui Nuran guna mengklarifikasi berita tersebut.
Perasaan Sulaiman pun hancur ketika mendengar hal itu langsung dari kekasihnya yang sekarang sudah menjadi istri orang. 5 bulan kemudian, Sulaiman memutuskan untuk menikah dengan gadis pilihan ayahnya, yaitu Nimet. Di awal pernikahan, terlihat hubungan mereka yang tidak terlalu dekat, dikarenakan Sulaiman setiap harinya sibuk mencari kabar tentang Ayla. Suatu hari, Nimet meminta Sulaiman menjelaskan tentang Ayla. Sulaiman pun bercerita, mulai dari pertemuan mereka hingga waktu perpisahannya dengan Ayla. Namun tidak seperti mantan kekasihnya, Nimet sangat bangga atas apa yang dilakukan Sulaiman kepada Ayla. Nimet berkata bahwa putrimu adalah putriku juga, dan janjimu adalah janjiku juga. Setelahnya, Nimet pun ikut membantu Sulaiman mencari Ayla. Sebagai seorang istri veteran, tentunya Nimet sangat dihormati para warga lokal. Nimet pun memulai pencariannya. Namun karena perang masih berlanjut, sangat sulit untuk menemukan keberadaan Ayla. Karena bahkan ada banyak keluarga yang tidak tahu keberadaan anak mereka. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mereka tidak pernah putus asa mencari kabar tentang Ayla. Hingga 47 tahun telah berlalu, tepatnya di bulan Agustus tahun 1999. Suatu waktu, terjadi gempa bumi yang menggoncang Turki. Para relawan dari Korea pun datang sebagai misi balas budi. Berita itu disiarkan di televisi. Mata Sulaiman tidak bisa berpaling melihat para relawan dari Korea, sembari berharap dapat melihat Ayla di antara para relawan tersebut. Putri mereka seringkali protes karena hari-hari ayahnya selalu dihabiskan untuk mencari Ayla. Suatu hari, beberapa orang reporter dari Korea mendatangi rumah Sulaiman, yang ternyata mereka sedang membuat film dokumenter tentang kisah Sulaiman dan Ayla. Wartawan itu berkata akan membantu pencarian Ayla. Sulaiman pun terlihat sangat senang. Dia pun membantu para wartawan itu dengan memberi mereka foto Ayla yang selama ini masih disimpannya. Para wartawan tersebut pergi ke gudang arsip di Korea Selatan. Mereka mencari informasi yang dapat menuntun mereka pada Ayla. Namun sayangnya, banyak arsip yang telah terbakar, hingga banyak informasi yang telah hilang. Ditambah lagi, sekolah Ankara sudah ditutup, dan nama Korea Ayla tidak diketahui. Perjuangan mereka pun sedikit terbayar ketika mereka mendapat 6 nama teman-teman dekat Ayla saat di sekolah, yang setelah mereka lulus dari sekolah tersebut, mereka masih sering bertemu. Wartawan itu pun memberitahu kabar gembira tersebut pada Sulaiman, serta menunjukkan video mereka saat diwawancarai, dan mereka semua berkata bahwa mereka mengingat Ayla. Suatu waktu, seorang wartawan berhasil menemukan keberadaan Ayla, dan dia diberi nama Korea yaitu Kim Eunza. Para wartawan itu pun mendatangi apartemennya Ayla. Inilah gadis kecil yang dulu pernah diselamatkan dan dirawat oleh Sulaiman. Mereka menunjukkan foto dirinya bersama Sulaiman. Ternyata Ayla masih sangat mengingat ayahnya. Setiap hari-harinya selalu ada wajah Sulaiman di hati dan pikirannya. Sulaiman bersama istrinya datang ke kota Seoul, Korea Selatan. Di Taman Ankara yang dulu merupakan lokasi sekolah Ankara, Sulaiman menunggu kedatangan Ayla. Beberapa saat kemudian, Sulaiman melihat seseorang datang ke arahnya. Tidak perlu waktu lama bagi Sulaiman mengenal siapa anaknya, dan tidak perlu bingung bagi Ayla untuk mengenal siapa ayahnya. Setelah terpisah 60 tahun lamanya, pertemuan antara ayah dan putrinya ini pun akhirnya terwujud. Tak kuasa lagi menahan air mata, tangis kebahagiaan mereka tumpahkan dalam hangat pelukan yang telah mereka nantikan selama 60 tahun lamanya. Dan inilah sosok Sulaiman dan Ayla yang sebenarnya.